Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kaya kita harus sangat pintar dalam matematika, investasi, atau ekonomi. Namun menurut Morgan Housel dalam buku The Psychology of Money, kesuksesan finansial lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku daripada kecerdasan. Artinya, cara kita berpikir, bersikap, dan mengendalikan emosi terhadap uang jauh lebih menentukan daripada sekadar pengetahuan finansial. Buku ini menjelaskan bahwa keputusan keuangan manusia seringkali tidak rasional. Kita dipengaruhi oleh pengalaman hidup, ketakutan, ego, dan lingkungan sekitar. Dalam buku ini, Morgan Housel membagikan 20 pelajaran penting tentang bagaimana manusia berpikir tentang uang. Mari kita bahas inti pelajaran terpentingnya. 1. Setiap orang memiliki cerita keuangan yang berbeda. Tidak ada keputusan keuangan yang benar-benar bodoh. Mengapa? Karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Contohnya, orang yang tumbuh dalam kemiskinan cenderung lebih berhati-hati dengan uang. Orang yang tumbuh dalam kemakmuran mungkin lebih berani mengambil risiko. Karena itu, keputusan finansial seseorang seringkali masuk akal jika dilihat dari pengalaman hidupnya. 2. Keberuntungan dan risiko sangat berperan. Kita sering menganggap orang kaya sukses hanya karena kerja keras dan kepintaran. Padahal kenyataannya keberuntungan dan risiko juga memainkan peran besar. Misalnya, ada pengusaha yang sukses karena berada di waktu dan tempat yang tepat. Ada juga orang yang gagal bukan karena bodoh, tetapi karena situasi yang buruk. Pesan pentingnya adalah, jangan terlalu memuja kesuksesan orang lain, dan jangan terlalu keras menghakimi kegagalan seseorang. 3. Kekayaan tidak sama dengan pendapatan. Banyak orang berpikir orang kaya adalah orang yang memiliki penghasilan besar. Padahal tidak selalu. Morgan Housel menjelaskan perbedaan penting. Pendapatan adalah uang yang masuk. Kekayaan adalah uang yang tidak dibelanjakan. Seseorang bisa memiliki gaji besar tetapi tetap miskin karena semua uangnya habis untuk gaya hidup. Sebaliknya, seseorang dengan penghasilan biasa bisa menjadi kaya jika ia disiplin menabung dan berinvestasi. 4. Menabung lebih penting dari sekadar investasi. Banyak orang terlalu fokus mencari investasi terbaik. Padahal menurut buku ini, kebiasaan menabung jauh lebih penting daripada memilih investasi yang sempurna. Jika seseorang memiliki kebiasaan hidup sederhana dan menyisihkan uang secara konsisten, kekayaan akan tumbuh secara alami. Menabung bukan hanya soal uang, tetapi juga soal mengendalikan gaya hidup. 5. Kekuatan bunga majemuk. Salah satu konsep paling penting dalam keuangan adalah compound interest atau bunga majemuk. Ini adalah proses di mana uang menghasilkan uang, lalu uang tersebut menghasilkan uang lagi. Contohnya, jika kita menginvestasikan uang dalam jangka panjang, pertumbuhannya akan semakin cepat karena keuntungan terus bertambah. Salah satu contoh terkenal adalah investor legendaris Warren Buffett. Sebagian besar kekayaannya berasal dari waktu investasi yang sangat panjang, bukan hanya dari jumlah uang awalnya. Pesan pentingnya, waktu adalah kekuatan terbesar dalam investasi. 6. Kebebasan adalah tujuan utama uang menurut Morgan Housel. Tujuan utama memiliki uang bukanlah untuk membeli barang mewah. Tujuan terbesar uang adalah kebebasan. Kebebasan untuk mengatur waktu sendiri, memilih pekerjaan yang kita suka, tidak terpaksa melakukan sesuatu demi uang. Dengan kata lain, uang memberikan kontrol atas hidup kita. 7. Banyak orang menghabiskan uang untuk terlihat kaya. Ironisnya, banyak orang membeli barang mahal untuk terlihat sukses di mata orang lain. Mobil mewah, rumah besar, gadget terbaru. Padahal seringkali orang yang benar-benar kaya justru hidup sederhana. Mengapa? Karena orang kaya fokus menumbuhkan kekayaan, bukan memamerkannya. 8. Tidak semua risiko harus diambil dalam dunia investasi. Risiko memang penting, namun kita harus mengambil risiko yang masih bisa kita tanggung jika gagal. Kesalahan besar banyak investor adalah mengambil risiko terlalu besar demi keuntungan cepat. Padahal strategi terbaik adalah bertahan dalam jangka panjang. 9. Rencana keuangan harus mengakui ketidakpastian. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dengan pasti. Karena itu, rencana keuangan yang baik harus mengakui bahwa ekonomi bisa berubah, pasar bisa turun, pekerjaan bisa hilang. Cara menghadapinya adalah dengan memiliki tabungan darurat, tidak berutang berlebihan, berinvestasi jangka panjang. 10. Ruang kesalahan itu penting. Morgan Housel menyarankan kita untuk selalu memiliki margin of safety atau ruang kesalahan. Artinya, jangan menggunakan seluruh uang untuk investasi berisiko, selalu sisakan cadangan jika terjadi hal tak terduga. Ini membuat kita tetap bertahan bahkan ketika keadaan buruk terjadi. 11. Kaya itu tentang mengendalikan ego. Salah satu musuh terbesar dalam keuangan adalah ego. Ketika seseorang mulai menghasilkan uang, seringkali ia ingin meningkatkan gaya hidupnya. Contohnya, membeli mobil lebih mahal, rumah lebih besar, liburan lebih mewah. Jika ini terus dilakukan, penghasilan yang meningkat tidak pernah berubah menjadi kekayaan. 12. Uang membutuhkan kesabaran. Banyak orang ingin cepat kaya. Namun kenyataannya kekayaan hampir selalu dibangun secara perlahan. Investasi yang sukses biasanya membutuhkan waktu, 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih. Kesabaran adalah salah satu keterampilan finansial yang paling penting. 13. Kesuksesan finansial itu sederhana. Morgan Housel menyimpulkan bahwa menjadi sukses secara finansial sebenarnya tidak rumit.
Beberapa prinsip sederhana sudah cukup, hidup di bawah kemampuan menabung secara konsisten, berinvestasi jangka panjang, menghindari utang berlebihan, bersabar. Masalahnya bukan karena konsep ini sulit, tetapi karena banyak orang tidak disiplin melakukannya. Kesimpulan buku The Psychology of Money mengajarkan bahwa uang bukan hanya soal angka. Uang sangat berkaitan dengan perilaku manusia, emosi, dan kebiasaan. Orang yang sukses secara finansial bukan selalu yang paling pintar, seringkali mereka adalah orang yang sabar, disiplin, rendah hati, dan mampu mengendalikan diri. Pada akhirnya, tujuan memiliki uang bukan sekadar menjadi kaya, tetapi untuk memiliki hidup yang lebih tenang, bebas, dan bermakna.